Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur, apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan, selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat berakhir pekan dan selamat pagi. Marilah hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita naikkan doa kita, pujian kita hanya kepada Dia sebab hanya Dia yang layak disembah. Jesus. Kaulah Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu
bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kaulah Bapa kami, kami mau selalu dekat padamu. Yesusku, kami perlu Kau, kami perlu penyertaan. Thank you Jesus, thank you. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti hadir-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu hadir-Mu Yesus. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau senangkan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dekatlah pada kami Tuhan, dan bawa kami juga dekat padamu, untuk selalu cari wajah-Mu Yesus. Yesusku. Sebab Kau gembala yang baik. Tuhan, Kau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab
kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tetap dalam hadirat Tuhan, warga kerajaan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Petrus Mulyadi. Mari kita sama-sama belajar satu hal, kita tangkap satu hal pada pagi hari ini, bahwa apapun keadaan kita, Tuhan itu selalu baik untuk kita. Shalom warga kerajaan, baik yang ada di tempat ini ataupun juga yang di rumah. Saat ini saya akan menyampaikan topik yang mungkin relevan dengan hari-hari ini, yaitu berbicara tentang tahan uji. Dan kita tahu hari-hari ini semua, bahkan seluruh muka bumi mengalami permasalahan yang hampir sama, yaitu pandemi. Tetapi gembala senior kita mengatakan bahwa ini bukan pandemi, tetapi akademi. Dan saat ini kita tahu bahwa semua makhluk sedang dilatih, diuji oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang mungkin bagi beberapa orang cukup berat. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, apa yang kita lalui ini tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai kita, itulah yang memampukan kita. Karena itu saya akan membacakan di kitab Yakobus ayat yang ke-1 sampai 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa ayat ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan di dalam pencobaan? Tetapi kita tahu, kita punya Tuhan yang hidup. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, yang memampukan kita untuk hidup menjalani masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian. Demikian pula hari-hari ini, saya tahu bahwa ujian pencobaan itu tidak pandang bulu. Kira-kira siapa saja orang yang mengalami ujian dan pencobaan? Jawabnya sangat jelas. Semua orang, siap atau tidak siap, yang namanya ujian pencobaan itu menjadi bagian dari semua orang hidup. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ini ada satu kesaksian di mana sebelum saya serta dengan adik saya asalnya Joko, yaitu papanya Arel, keponakan saya ini, kami dari usia kecil itu sudah menjadi pelaku okultisme. Dan untuk berangkat ke Bali waktu itu, kami mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu kebatinan, dengan mantra-mantra yang ada. Tetapi kita tahu juga bahwa kuasa kegelapan yang ada di Pulau Bali ini, itu juga nyata. Nyata sekali. Yang namanya penglihatan, guna-guna, cetik dan sebagainya, itu ada. Dan kami mengalami di usia sebelum kami masuk di dalam lahir baru. Usia kami masih muda, dan waktu itu suatu malam, adik saya asalnya Joko itu membangunkan saya. Dia teriak begini, Mas, aku diserang. Apa itu bentuk penyerangannya? Betis kakinya itu ada benjolan sebesar telur ayam, dan itu berjalan, nyata kelihatan. Tiba-tiba, tetapi bukan suatu kebetulan. Kalau dahulu sekolah kami adalah sekolah SD-nya, itu SD Katolik. Dan apa yang terjadi? Kita ingat satu nama,
yaitu Yesus Kristus. Kemudian adik saya memegang benjolan yang berjalan itu. Dia berkata, Yesus. Padahal kami masih pelaku okultisme. Tetapi waktu mendadak seperti itu, ada satu ingatan tentang nama Yesus. Dipegang Yesus. Dalam hitungan detik, kira-kira 3 detik, 1, 2, 3, benjolan itu langsung hilang. Cuma kami belum berani memberikan diri kami untuk benar-benar mengikuti Yesus. Baru tahun 90 akhir, awal 91, saya memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. Dan dibaptis oleh orang tua rohani saya, yaitu Bapak Timotius Arifin sendiri. Dan seiring waktu, apakah setelah kami bertobat, kami terima Yesus, ujian itu berhenti? Ternyata tidak. Ujian demi ujian itu nyata, ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi satu hal, kami melihat satu pribadi yang menyertai kami. Yaitu yang pertama kali namanya kami sebut waktu adik saya diserang oleh kuasa kegelapan. Yaitu nama Yesus. Dan kita tahu bahwa seseorang pasti mengalami yang namanya ujian itu bisa terus menerus. Dan berapa lama seseorang itu akan mengalami ujian? Jawabnya bisa sewaktu-waktu, bisa selamanya. Sampai dengan hari akhir. Tetapi satu hal yang pasti, kita pasti akan bisa melintasi itu semuanya. Bukankah Tuhan di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib? Jadi kalau kita bersama dengan pribadi yang telah memenangkan maut, mengalahkan dosa-dosa, apa yang perlu kita takutkan? Ujian boleh datang, tetapi itu membawa kita akan naik ke level lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Itulah yang terjadi. Demikian juga, apakah berat yang namanya ujian itu? Dengan kekuatan sendiri kita tahu ujian itu berat. Bahkan beberapa orang tidak mampu untuk menghadapi ujian itu. Memutuskan diri untuk bunuh diri. Banyak kejadian orang yang yang terkena pandemi kemudian dinyatakan positif, mereka ingin menghabisi hidupnya. Tetapi kita tahu, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Bapak Roni Daud Simeon? Dikala pandemi itu datang kepadanya, virus itu datang kepadanya, sakit penyakit itu datang padanya, dia melihat satu pribadi yang menyembuhkan segala sesuatu sakit penyakit. Bahkan bukan cuma sakit penyakit, tetapi kematian pun sudah dikalahkan. Buktinya dia bangkit pada hari ketiga dan itu nyata. Disaksikan oleh 500 orang lebih waktu dia bangkit naik ke surga. 500 orang lebih menyaksikannya. Tetapi kita tahu bahwa ujian itu berat. Tetapi bersama dengan Tuhan, ujian itu menjadi biasa-biasa saja. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan kita tahu Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Bersama dengan Dia, tidak ada jalan yang tertutup. Semua jalan sudah dibuka oleh Dia, karena Dia adalah jalan. Dan kita tahu, pencobaan-pencobaan kita adalah biasa. Kenapa biasa? Karena yang kita tidak mampu, Tuhan sendiri yang tanggung bersama dengan kita. Menanggungnya di mana? Ada di dalam kita. Jadi tidak usah khawatir. Dan Dia pun disebutkan adalah Tuhan yang setia. Karena itu salah satu namanya adalah El Emuna, Elohim yang setia. Untuk ujian-ujian ini kita akan belajar dari satu teladan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yeremia. Nabi yang hampir sepanjang hidupnya, dia mengalami ujian demi ujian. Dia diangkat nabi oleh Tuhan antara tahun 650 sebelum Masehi, dalam usia yang sangat muda sekali.
di bawah 30 tahun, mungkin 20 tahunan lebih dikit. Dia sudah diangkat menjadi nabi. Dan dia melayani di Yehuda melalui 5 raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi hal yang menarik daripada Yeremia, sepanjang pelayanannya, dia mengalami bagaimana ditolak, dianiaya, dipenjara, dipukulin, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan beberapa kali hampir dibunuh. Firman yang dia sampaikan kepada Yehuda, itu pun ditolak. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh Baruk, kebetulan keponakan saya namanya Baruk Kevin. Itu pun dibakar oleh raja. Dan kalau dilihat, sepertinya pelayanannya itu tidak membuahkan hasil. Tetapi jangan lupa, dia memiliki satu orang juru tulis dan juga muridnya, yaitu Baruk bin Neria. Dan apa yang terjadi dengan Baruk dan Neria? Baruk pun mengalami penganiayaan yang sama seperti halnya dengan Yeremia. Dan kita tahu, Yeremia dikatakan bahwa pada akhirnya dia sampai ke tanah Mesir dan kemungkinan dia juga meninggal di tanah Mesir. Tetapi Baruk bin Neria itu ikut dibuang ke Babel. Dan selama di sana apa yang dilakukan? Baruk mengajarkan Taurat, Baruk mengajarkan firman Tuhan yang dia dapat dari selama dia menjadi imam juga. Karena kita tahu Yeremia dan Baruk dia adalah seorang imam. Dia dari golongan Kohanim dari kelompok Lewi. Dan kita tahu Baruk memiliki seorang murid yang terus-menerus berguru kepada dia. Dan murid inilah yang nantinya salah satu yang membuat satu kegerakan besar di mana Yerusalem, bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 atau 86 sebelum Masehi, itu dihancurkan dan semua perkakas dibawa ke Babel. Semua orang-orang pandai dibawa ke Babel. Tetapi melalui Baruk ini Ezra belajar tentang firman Tuhan, tentang Taurat. Dan kita tahu setelah 70 tahun masa pembuangan, mereka bersama dengan Ezra, Nehemia, Zerubabel membangun rumah Tuhan yang kedua yang di Yerusalem 70 tahun kemudian. Apa yang dialami oleh Yeremia sepertinya kesialan demi kesialan, bencana demi bencana, kecelakaan demi kecelakaan. Tetapi satu hal, dia dipersiapkan paling tidak memiliki satu orang murid yaitu Baruk yang dipersiapkan untuk membuat satu kegerakan 70 tahun kemudian melalui murid-muridnya termasuk Ezra. Demikian juga kita juga melihat bahwa Yeremia ini memiliki satu pengharapan yang besar. Sekalipun dia mengalami masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan mara bahaya. Hal ketiga, ayat 19 sampai 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Sebab oleh itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bayangkan, di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, dia memiliki pengharapan yang besar kepada Elohim yang hidup, kepada Tuhan yang hidup. Dia memiliki satu pengharapan yang besar. Bahkan dia mengatakan, selalu baru berkat Tuhan setiap hari. Bisakah hari-hari ini kita mengatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari? Saya percaya, sekalipun boleh ada masalah pada hari-hari ini, tetapi kalau kita boleh bernafas hari ini, hidup hari ini, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau yang saya alami zaman dulu sebelum saya ikut Tuhan, Tuhan saja masih bisa menolong saya, apalagi hari ini saya mengikut Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa, tetapi kalau kita belajar daripada Yeremia, satu hal yang dilakukan oleh Yeremia, paling tidak ada 4 hal yang dilakukan oleh Yeremia. Pertama-tama,
Dia tetap setia sekalipun ada penganiayaan. Waktu itu kita tahu masa akhir daripada keruntuhan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Banyak orang beralih kepada ilah-ilah yang lain. Mereka menyembah berhala. Tetapi berhala yang mereka sembah membuat mereka malah justru dibinasakan. Bahkan dibuang sampai ke Babel. Tetapi Yeremia menentukan sikap. Dia tetap setia kepada Tuhan yang hidup. Dan dia juga menyatakan bahwa dia tetap memutuskan untuk hidup yang lurus, hidup yang kudus, hidup yang benar. Sekalipun di waktu itu mayoritas daripada bangsa Israel, yaitu suku Yehuda atau kerajaan Yehuda, itu banyak yang bengkok hatinya. Tetapi Yeremia memutuskan tetap hidup lurus sekalipun ada di dalam angkatan yang bengkok. Dan yang ketiga, Yeremia tetap bertahan. Sekalipun sepertinya kalau melihat apa yang dialaminya, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Yeremia berharap dari apa yang ditulis ini tadi. Dia berharap bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan dia dimampukan sampai dengan garis yang terakhir. Sewaktu dia meninggal ada di tanah Mesir. Dan yang terakhir, dia tetap bertahan. Kenapa dia tetap bertahan? Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kemampuan untuk bertahan ini bukan datang daripada pribadi daripada Yeremia atau dari diri kita masing-masing. Tetapi kemampuan bertahan ini datangnya daripada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kalau Tuhan dikatakan dia adalah Immanuel, artinya dia tinggal di dalam kita, di antara kita, bersama dengan kita. Kalau hadiratnya nyata, dia ada bersama dengan kita. Apa sih yang perlu kita takutkan? Seharusnya enggak ada. Berani saja, melangkah saja, maju terus bersama dengan Tuhan. Dan ujian demi ujian ini sebetulnya membawa kita naik level. Dari nama daripada Yeremia atau disebut juga artinya adalah Allah atau Elohim meningkatkan dia. Allah meningkatkan dia. Arti daripada nama Yeremia. Dan kita tahu hari-hari ini pun Tuhan sedang membawa kita untuk naik kelas, naik level. Jadi jangan takut, Tuhannya Yeremia adalah Tuhannya kita juga. Tuhannya para rasul yang pada waktu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang penakut karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Tuhan yang mereka ikuti. Tuhan yang telah menyatakan diri menang atas maut, menang atas dosa, menang atas segala perkara, menang atas segala masalah yang ada di dalam kehidupan daripada kita. Dan untuk mengakhiri, saya akan bacakan kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan semua orang kayaknya sudah hafal dengan ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yerusalem boleh diratakan dengan tanah oleh Nebukadnezar. Bait suci pertama diratakan dengan tanah pada tahun 586 atau 87 sebelum Masehi. Tetapi 70 tahun kemudian ada kebangkitan. Demikian juga bait suci atau Kenisah yang kedua yang dibangun pada waktu zamannya Esra, Nehemia, Zerubabel itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Tetapi kita percaya hari ini Tuhan bukan cuma membangun baitnya dari batu, dari kayu, dari emas ataupun perak, tetapi oleh kematiannya dan oleh penyertaan Roh Kudusnya, Tuhan membangun bait-bait yang terdiri dari darah dan daging, yaitu siapa? Saudara dan saya. Nilai kita lebih besar daripada bait yang dibangun oleh
Zerubabel, Nehemia, Ezra, ataupun pada zamannya Salomo yang mungkin nilainya puluhan triliun. Tetapi nilai daripada bait Tuhan yang terbuat dari darah dan daging ini senilai dengan darah Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Jadi nilai kita semuanya ini bukan kecil. Nilai kita adalah senilai Kristus. Kalau nilai kita adalah senilai Kristus, tidak ada yang perlu kita takutkan kembali. Karena Kristus ada di dalam kita ada di dalam Kristus. Cuma permasalahannya sering terjadi begini. Waktu kita mengalami masalah, kita mau ambil bagian terlalu banyak, kita lupa memberikan porsinya Tuhan untuk ambil bagian. Kita sering lupa. Karena itu kalau kita mau ambil bagian lebih banyak daripada bagiannya Tuhan, yang kita dapat adalah stres. Yang kita dapat adalah apa? Sakit penyakit. Dan itu terjadi. Kita percaya kalau Tuhan ada di dalam kita, ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Waktu kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, kita tinggal angkat tangan. Tuhan, aku tidak mampu. Tolong aku, mampukan aku. Pengalaman kami hidup sampai hari ini, masalah yang kami alami itu terus ada. Tetapi satu hal, kalau kita hari ini ada di tempat ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk mengalami hidup hari-hari ini, sekalipun ada di dalam ujian, ada di dalam pencobaan demi pencobaan. Tetapi bukankah Tuhan baik? Bukankah Tuhan baik? Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan berdoa syafaat. Silakan untuk Bapak Kukuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang begitu setia menyertai kami, memelihara kami, bahkan sampai pagi hari ini kami boleh terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kami sehingga tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Pertama-tama kami mengucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, untuk segala kebajikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa mengikuti langkah kami. Karena kami telah merasakan, kami telah mengecap dan melihat betapa setianya Engkau melindungi kami. Bahkan di masa pandemi ini kami boleh terpelihara sempurna tanpa tercacat celah, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, tetapi kami tetap berseru kepadamu sampai masa pandemi ini berlalu. Kami serahkan negeri kami terkasih Indonesia ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu nyata atas negeri kami. Kami serahkan setiap jengkal tanahnya, kami serahkan setiap atmosfernya. Dan kami minta bilur-bilur-Mu Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mentahirkan tanah negeri kami. Sehingga Indonesia benar-benar sehat dan pandemi ini boleh cepat berlalu. Begitu juga kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, khususnya untuk presiden beserta jajarannya. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan beliau-beliau, sehingga hikmat yang dari Engkau memenuhi kehidupannya, dan setiap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang keluar dari lidah bibir para pemimpin kami, semuanya berasal dari Engkau dan bertujuan untuk memakmurkan negeri kami Indonesia. Begitu juga kami berdoa untuk TNI Polri yang beserta jajarannya yang senantiasa berjaga-jaga untuk kedaulatan negeri kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memakai kehidupan mereka, sehingga negeri kami tetap aman sentosa, sehingga negeri kami boleh terpelihara dan jauh dari segala kekacauan. Jikalau ada oknum-oknum yang hendak merongrong, yang hendak mengacau balaukan negeri kami, biarlah Engkau memakai TNI Polri beserta jajarannya Tuhan untuk menghalau mereka semua, sehingga segala rencana jerat yang telah dipersiapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, Tuhan nyatakan gagal total, sehingga negeri kami tetap berdiri dalam keadaan damai sejahtera karena Engkau yang menjaganya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, untuk dokter, untuk perawat, juga seluruh relawan yang ambil bagian dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan beri ketegaran, kiranya Tuhan beri kemampuan, kiranya Tuhan beri hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan bagiannya penuh dengan kasih, dan Tuhan memakai kehidupan mereka untuk menyembuhkan semua yang terpapar oleh pandemi ini, tanpa mereka juga terpapar. Biarlah kiranya Tuhan tunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka, sehingga negeri kami boleh sehat seperti sedia kala. Dan kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, umat-Mu yang ada di negeri ini. Kami berlindung di bawah naungan sayap-Mu, dan biarlah kami mendapat damai sejahtera dan ketentraman itu Tuhan. Dan kami boleh terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kami tetap sempurna sampai kedatangan-Mu kedua kali. Engkau senantiasa memberkati kami di saat kami keluar maupun kami masuk. Dan Engkau memberkati seluruh aktivitas kami dan melindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu, dan bahkan Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menopang kami, membimbing kami, sehingga di masa pandemi ini umat-Mu boleh menjadi terang, umat-Mu boleh menjadi garam, bahkan boleh menjadi tanda, alamat, dan keajaiban bagi yang membutuhkan, sehingga Indonesia boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup melalui umat-Nya yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan tak pernah berhenti kami berseru kepadamu seperti halnya Yabes berseru. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau senantiasa memperlebar daerah kami, bahkan tangan-Mu menyertai dan melindungi kami, sehingga malapetaka, wabah, penyakit, tulah, kecelakaan, kesakitan, kebangkrutan, kutuk, kebinasaan, kegagalan, kemiskinan, kebakaran tidak pernah menimpa kehidupan kami, keluarga besar kami, bahkan keturunan anak cucu kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri doa puasa pada pagi hari ini. Terima kasih Kevin dan semua tim. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Sehingga kami bisa mengatakan kami tidak takut lagi dengan hari-hari kami, dengan masa depan kami. Karena kami percaya masa depan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan Engkau yang menyediakan bagi kami hari depan yang gilang gemilang bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan mampu melewati hal-hal hari-hari ini. Karena kami percaya bahwa Engkau mengatakan kepada kami bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.